Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Belaje? Edisi podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai soal manuskrip. Kebetulan sudah ada tamu kita, Bapak Zulkarnain Yani. Beliau adalah peneliti lektur dan khazanah keagamaan. Cukup lama di bidang ini, hampir lebih dari 10 tahun. Menariknya dari mempelajari lektur adalah dengan lektur kita bisa tahu budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat tempo dulu ketika naskah ini ditulis. Baik, langsung kita sapa tamu kita, Pak Zulkarnain Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Pak Arif. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Zul. Ya. Ada yang menarik soal banyak orang ternyata nggak tertarik dunia manuskrip gitu loh. Ya. Naskah kuno, manuskrip itu dianggap kalau orang mempelajari itu orientasinya pasti kutu buku, kacamata tebal, jarang bergaul gitu loh. Ya, betul. Padahal harusnya nggak seperti itu ya Pak Jul. Betul. Oke Pak Jul, yang menarik kenapa Pak Jul memilih bidang lektur sebagai kompetensi Pak Zul dalam penelitian? Ya, terima kasih Mas Aris. Seperti kata Mas saya tadi, lektur itu unik. Ya. Saya senang yang unik-unik gitu kan. Karena di tengah keunikan itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari ternyata gitu. Terutama bisa bicara tentang manuskrip ya. Oke. Ya, manuskrip itu kan dari merupakan tulisan tangan kuno. Yang itu menceritakan tentang berbagai pengetahuan, adat istiadat, tradisi, bahkan informasi pada zaman dulu bisa kita ketahui melalui manuskrip. Teknologi mungkin juga ada. Teknologi ada, bahkan teknologi. Bahkan ada beberapa naskah ditemukan sekarang ini tentang bencana. Makanya kan ada beberapa hasil karya teman-teman filolog itu tentang mitigasi bencana berdasarkan manuskrip. Pengobatan pun ada, kuliner pun ada di manuskrip itu. Jadi apa yang ada sekarang ini sebenarnya bersumber daripada manuskrip sebagian besar ya. Itu seperti itu. Jadi ini menarik bagi saya karena juga merupakan passion saya sendiri. Saya di sana ya berkutat dengan sehari-hari tentang masalah-masalah yang klasik gitu. Oke. Gitu. Oke, Pak Zul, manuskrip apa yang paling menarik selama meneliti Pak Zul? Banyak sih sebenarnya kalau misalnya menarik bicara menarik. Oke, yang terakhir. Terakhir itu tentang hukum ya, hukum keluarga ya. Karena kemarin penelitian tentang naskah tematik kita kan masuk agama tematik itu saya melihat ada itu di mana? Di Sumatera, tepat di Palembang itu kan menarik, ada naskah bisa tentang rumah tangga. Selama ini naskah rumah tangga itu didominasi oleh wilayah Jawa, naskah-naskah di Jawa. Ternyata di Sumatera itu ada, Sumatera pun ada gitu kan. Dan itu informasinya apa dari situ yang didapat Pak? Tentang bagaimana hak dan kewajiban dari seorang istri kepada suami, suami kepada istri. Itu kan menarik gitu kan. Selama seperti yang tadi, selama ini naskah tentang rumah tangga itu didominasi wilayah Jawa. Sumatera nggak pernah terekspos. Padahal ada itu. Apa bedanya dengan yang di Jawa? Satu, penulisnya lokal, ulama Sumatera tentunya. Iya, maksudnya kan tadi Zul bilang bahwa naskah soal rumah tangga. Iya. Di Sumatera. Zul juga pasti mempelajari naskah soal rumah tangga di Pulau Jawa kan. Itu apa bedanya? Apa tradisi? Kalau bedanya ya, kalau saya yang pelajari di Sumatera itu ya, bukan di Jawa mungkin saya belum baca, tapi yang di Sumatera yang saya pelajari itu dia mengungkapkan tentang khas-khas daerah tersebut. Muncul istilah-istilah di daerah tersebut yang selama ini bagi kami orang Sumatera, orang Palembang itu belum muncul. Ternyata ketika dibaca, ada zaman dulu bahasa-bahasa yang digunakan dalam manuskrip ulama digunakan di situ. Itu menarik itu. Oke, saya dengar terakhir Pak Zul melakukan penelitian manuskrip naskah kuno di Lampung ya Pak? Iya, betul. Itu kenapa Lampung dipilih Pak Zul? Nah, ini Lampung ini kan selama ini tidak pernah, atau bisa dikatakan dalam kutip ya, tidak pernah ditelusuri oleh teman-teman filolog karena mungkin keterbatasan akses informasi atau network jaringan lah. Nah, juga belum adanya buku atau katalog bagi pemandu untuk mengetahui keberadaan naskah Lampung di sana. Nah,
Lampung ini sebagai suatu provinsi wilayah yang berada di ujung Sumatera, ini kan pasti mengalami bagi jalur perdagangan antara dulunya Jawa dengan Sumatera. Tentu, posisinya juga dekat dengan Banten ya. Banten. Nah, itu kan Dulu juga perdagangan segala macam. Islam Itu kan di maka situ itu ya. bisa memungkinkan adanya hubungan pengetahuan antara Jawa dan Sumatera. Nah, Lampung itu kan ya tadi katakan tadi belum pernah ada yang meneliti ke sana. Maka saya tertarik. Ini suatu tantangan dan alhamdulillah kemarin kita sebenarnya udah lama kita mulai di tahun 2009, 2018 dan 2019. 2009 saya berdua dengan Pak Rosadi itu ke Pringsewu. Pringsewu kita meneliti naskah-naskah keagamaan di sana. Di pesantren dan di pemilik dari Kiai Anwar Zuhdi tarekat di sana itu. Alhamdulillah dapat kita naskah itu ternyata. Apa yang menarik Pak Jul dari penelitian naskah Lampung? Banyak informasi terbaru yang kita peroleh seperti ada tentang sejarah hubungan antara memperkuat hubungan sejarah Lampung dengan Cirebon. Ada naskah bisa tentang sejarah, ada hubungan antara Lampung dengan Cirebon dengan menikahi Sunan Gunung Jati. Dengan sesatu putih dari Kerajaan Darah Putih. Itu naskah berbicara. Nah, ketika seminar tahun kemarin di oleh Unila itu ada Profesor Margaret Carton bicara bisa seperti itu, tapi dia bukan sumber. Kemudian saya coba ngetek, Prof, ada Prof naskahnya Prof. Bicara tentang itu. Itu hubungan menarik itu kan berarti ada hubungan mempertegas bahwa ada Lampung Cirebon itu hubungan, bahkan hubungan Lampung dengan Banten pun ada bicara banyak itu. Kalau materialnya bahan-bahan untuk naskah kuno itu terbuat dari apa aja Pak Jul di sana? Nah, di sana itu ya memang mayoritas kayak kulit kayu ya. Kulit kayu ya. Kayu paling banyak. Lontar gitu bukan? Bukan, beda dia. Lontar ada, bambu ada, tanduk kerbau juga ada. Terus? Dan kulit kayu, kebanyakan kulit kayu. Nah, yang menariknya juga ada kertas Eropa di sana. Kertas Eropa ya? Nah, kertas Eropa ini kan dalam kalau kita merujuk tentang perdagangan kertas Eropa zaman dulu pada abad 15 17 itu yang bisa memperoleh kertas itu hanya orang-orang memiliki penghasilan ekonomi menengah ke atas lah, karena mahal lah ya. Iya, karena mahal. Dulu kertas mahal ya? Mahal dulu kertas Eropa karena dia ada cap kertasnya, ada cap dengan segala macam itu. Itu yang bagi saya menarik naskah di Lampung itu. Tanda kerbau, kertas Eropa, kulit kayu, lontar juga ada gitu. Pak Jul, kadang kita bicara naskah kuno itu berhubungan dengan mistik juga Pak Jul ya. Ya, kalau orang awam bilang nih, misalnya, wah ini jangan dibuka nih, nanti kenapa nih. Ini kadang kan ada beberapa daerah yang mensakralkan atau mengkultuskan naskah kuno itu sebagai benda keramat atau benda suci. Itu Pak Jul punya pengalaman saya di Lampung Utara gitu. Sebenarnya ada teman di Lampung Utara itu yang mencoba mendahului dulu lah sebagai pembuka dulu lah kepada salah satu ada ritual-ritual tertentu. Bukan ritual, jadi kejadian begini. Yang teman saya narasumber daerah di Lampung Utara itu dia pertama datang dulu ke rumah yang punya naskah ini. Ternyata naskah tentang mantra-mantra. Jampi atau kalau di Lampung Memang namanya itu. Naskah Memang. Ketika itu diperbolehkan dilihat di foto. Nah, ketika saya mau datang ke sana itu tidak diperbolehkan. Saya bilang kenapa? Katanya setelah naskah itu dibuka, keesokan beberapa hari berikutnya anaknya sakit. Jadi ada kepercayaan anaknya sakit karena dibuka naskah-naskah yang bisa tentang. Ketika saya lihat naskahnya ya ada gambar naga, ada beberapa gambar-gambar itu kan. Itu kan hanya seorang misalnya orang dukun lah bisa dikatakan gitu kan yang bisa membaca itu. Hanya saya nggak bisa memulai naskah itu. Jadi atau mungkin sebelum naskah itu dibuka harus ada ritual atau ada apa gitu biar nggak kena. Sebenarnya sih harus begitu gitu kan. Ada upacara khusus mungkin. Kalau yang pengalaman saya sih alhamdulillah nggak pernah. Cukup saya baca Bismillah, minta izin kepada yang punya. Karena pasti ini kan berpunya. Walaupun secara jasadnya orang yang udah meninggal, tapi rohnya kan masih ada. Kalau saya kan yakin gitu. Maka ketika saya diajarkan oleh guru saya, Prof. Titi, katakan, kamu kalau misalnya meneliti naskah itu ada yang punyanya loh, yang nulis naskah itu ada punyanya, maka Anda harus izin dulu. Ada penunggunya kata gitu kan. Udah Bismillah dia minta izin membaca naskah ini untuk dipelajari. Bukan untuk eksploitasi, tapi itu dipelajari. Maka saya Bismillah, saya baca dalam hati, baca Al-Fatihah, saya minta izin, saya buka. Alhamdulillah beberapa naskah, ya semua naskah itu alhamdulillah bagus fotonya. Memang ada kejadian
yang lain ya di tempat lain itu ada juga dia karena tidak minta izin dulu. Iya. Ketika dipoto bagus, ketika dilihat di laptop hilang fotonya. Gitu ya. Banyak kejadian begitu karena tidak ada izin gitu. Nah itu kan harus hal seperti itu kan kita harus percaya gitu. Iya, Walaupun dalam akal sehat kita masa sih Iya. gitu kan. Tapi kita sebagai seorang peneliti ya harus seperti itu. Kita harus bisa memahami Oke. tentang kultur masyarakat tersebut. Oke, terakhir Pak Jul, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat Bella J soal manuskrip gitu, apakah harus seperti apa gitu? Ya, kalau pesan saya sih paling tidak naskah ini kan bukan hanya sekedar berhenti di data. Di data kemudian dibikin katalog, tapi harus ada pengkajian lebih lanjut, dikembangkan lah. Misalnya naskah di dalamnya ada ilmu iluminasi atau ilustrasi itu kan bisa jadi semacam motif batik lah kita bikin gitu kan. Seperti di beberapa daerah itu ada seperti itu di wilayah Jawa itu paling banyak. Bahkan ketika saya ke Pariangan itu ada naskah yang ada banyak iluminasinya itu jadikan motif batik dari tempat itu kan jadi ekonomi kreatif nantinya. Nah itu bisa teman-teman BLA juga bisa berkembang seperti itu. Jadi mengambil beberapa naskah yang unik itu untuk dikembangkan untuk dalam ekonomi kreatif. Ini untuk teman-teman milenial ya. Milenial, bahkan untuk digital pun menarik sebenarnya. Bahkan cerita dalam naskah itu bisa dalam bentuk dalam film digital animasi. Dibikin animasi. Bisa itu. Jadi sekarang udah ngetren lah manuskrip itu dengan komik itu udah banyak, udah banyak terjadi gitu. Banyak dilakukan oleh para filolog gitu loh. Oke. Baik, terima kasih Om Jul. Ya, jadi buat sahabat Bella J, manuskrip itu dari manuskrip kita bisa banyak belajar soal kebudayaan, soal tradisi nenek moyang kita masa lalu, tapi dari manuskrip itu juga naskah kuno kita bisa gunakan untuk saat ini. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.